Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Agnia Katrunada. Di sini aku akan mempresentasikan rencana bisnis aku untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah motivasi kewirausahaan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai presentasi rencana bisnis saya. Oke, yang pertama saya akan memperkenalkan dulu diri saya. Nama saya Agnia Katrunada dari kelas G1 Manajemen. Umur saya 18 tahun, saya lahir di Bandung tanggal 26 Oktober 2002. Alamat saya di Kampung Bunisari, RT 2, RW 10, di Desa Pataruman, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Saya anak perempuan pertama dari 2 bersaudara. Hobi saya yaitu memasak dan membaca novel. Untuk pendidikan yang saya tempuh, saya sekolah dasar di SDN 3 Cipatik, SMP di MTS Arido Ciranjang, SMA di MAN 1 Kota Bandung. Dan saat ini saya kuliah di kampus STISM Bandung Business School mengambil jurusan S1 Manajemen. Untuk penghargaan yang pernah saya dapatkan, bisa dilihat ada beberapa sertifikat dan piagam penghargaan. Itu ada piagam penghargaan sebagai finalis Duta Wukuf Nasional, ada juga sertifikat tahfiz, sertifikat peserta seminar atau peserta kemah, karena saya dulu aktif di pramuka saat sekolah di MAN 1 Kota Bandung. Dan juga ada sertifikat sebagai peserta di perkemahan Nusantara, Santri Nusantara. Selanjutnya ada juga sertifikat pelaksanaan seminar yang saya ikuti. Untuk selanjutnya, mari kita langsung saja paparan materi rencana bisnisnya. Bisnis yang akan saya rencanakan yaitu bisnis sebuah bisnis kue mungil yang berada di dalam berbagai mangkuk berlapis cup. Cup yang saya gunakan yaitu bermacam-macam jenis cup yang di atasnya menggunakan hiasan yang indah dan menarik seperti pada gambar di atas. Apa sih motivasi yang saya pilih? Motivasi yang saya pilih adalah saya memilih bisnis cupcake ini karena munculnya dari hobi saya memasak, lalu ada suatu keinginan untuk membuka usaha cupcake. Karena cupcake adalah salah satu kue yang mungil yang sangat menarik dan disukai banyak orang, termasuk saya sendiri dari kecil sangat menyukai kue tersebut. Cupcake ini memiliki perbedaan dari produk yang lain, yaitu dari segi tampilannya yang sangat menarik dan elegan. Mungkin kue-kue yang lain juga menarik, akan tetapi cupcake itu mempunyai ciri khas tersendiri. Kuenya itu sangat kecil di cup, lalu ada hiasan di atasnya dengan berbagai tema. Tentu saja cupcake diperlukan oleh target pasar karena hidangan cupcake ini menjadi suatu pelengkap pada suatu acara-acara besar maupun kecil. Ini tuh cupcake tuh bisa jadi suatu makanan pelengkap ya, atau di awal acara itu kita bisa disuguhkan dengan kue ini. Lalu siapakah target pasarnya? Target pasarnya yaitu target pasar sendiri dari mulai jenis usia, dari mulai kalangan anak-anak hingga orang tua. Mereka bisa menyesuaikan kebutuhan dari cupcake tersebut. Maka dari itu saya menyediakan berbagai macam jenis cupcake dengan berbagai tema dan rasa. Saya merancang tema sendiri untuk cupcake tersebut. Saya menyesuaikan tema menurut kebutuhan para pelanggan, seperti tema untuk anak-anak dan orang tua itu berbeda, memiliki ciri khas masing-masing yang dibuat semenarik mungkin. Jadi saya merencanakan temanya itu sendiri, saya membuat temanya sendiri, lalu saya tawarkan kepada target pasarnya.
target pasar cupcake ini emang beragam-ragam, dari mulai anak-anak hingga orang tua juga pasti membutuhkannya, karena ini adalah suatu kue ya. Kue yaitu kue kan sering dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang mengadakan acara, apalagi orang yang suka terhadap kue itu, ini lumayan menarik sekali ya untuk dicoba. Lalu kita maju ke nilai jual dan keunggulan produk. Untuk produk cupcake yang saya jual, saya menjual beberapa jenis cupcake tersebut. Yang pertama ada ini tuh kayak berupa paketan gitu dan berupa macam paketan ya. Yang pertama ada regular cupcakes. Nah, untuk regular cupcakes tersendiri harga satuannya yaitu 15.000. Nah, untuk paket belinya, untuk paket beli ada paket beli 10 gratis 2 dengan harga tersebut ya, 15 kali 10. Terus ada premium cupcakes. Untuk premium cupcakes harga satuan mulai dari 20.000. Mungkin agak naik sedikit karena kita berbeda ya macamnya. Lalu ada rainbow gift set. Nah, kalau rainbow gift set ini kita menawarkan 2 paket. Yang pertama ada reguler dan reguler rainbow dan premium rainbow. Untuk regulernya sendiri kami tawarkan harga 180.000, dan untuk premium rainbow saya berikan harga 220.000. Itu tuh sudah dapat free box ya, boxnya. Nah, atau kayak apa sih itu, kayak untuk kue gitu loh, besi untuk penyangga kue. Lalu ada custom cupcake. Kalau custom cupcake ini kalian bisa custom sendiri, mungkin dari berbagai acara ya, dari misalkan kalian mau custom untuk acara hantaran pernikahan, untuk acara ulang tahun atau pesta-pesta lainnya. Untuk paket 9 cupcakes kami tawarkan harga 220. Untuk paket 12 cupcake saya tawarkan 320. Untuk paket 16 cupcake saya tawarkan 450.000. Untuk selanjutnya ada paket cupcakes untuk berbagai macam acara. Ini juga ini udah kayak lebih ke konsep ke acaranya kan. Kalau tadi custom cupcake itu kayak custom sendiri. Kalau pakai cupcake untuk berbagai macam acara itu kayak udah ada temanya dari sini, kita ambil misalkan temanya party, atau temanya misalkan partinya party ulang tahun atau pernikahan gitu. Untuk penawaran ada paket 9 cupcake kami tawarkan 300.000, paket 12 cupcakes kami tawarkan 400.000, untuk paket 16 cupcakes kami tawarkan 450.000. Nah, untuk tawaran paket cupcakes ini akan lebih menarik mungkin ya, lebih misalkan rancangannya lebih elegan atau apa gitu. Tapi kami semua di sini dirancang dengan semenarik mungkin dan seelegan mungkin. Untuk keunggulannya dari produk kami yaitu harga yang lebih murah dari produk yang lainnya dan memiliki kualitas rasa yang sangat tinggi. Cita rasa mungkin untuk pecinta kue ini cocok sekali ya, dari mulai berbagai macam rasa, jenis, bentuk yang imut-imut, yang lucu-lucu. Nah, kami sangat tinggi dan desain hiasan yang sangat bagus sehingga menjadikan pesta atau acara Anda lebih masuk. Oke, sekarang kita masuk ke biaya besar produksi. Yang pertama ada lembar biaya bahan baku. Untuk bahan bakunya kita tidak mengambil banyak-banyak dulu karena ini untuk bahan baku segini itu cukup untuk 30 cup. Kami penjualan pertama akan membuat 37 cup dulu. Yang pertama ada susu cair, telur, margarin, gula putih, tepung terigu, coklat dan vanilla essence, baking powder. Untuk kemasannya, dari kemasan susu cair kami ambil yang 1000 ml, harganya 22.000, jumlah yang dibutuhkannya 1000 ml dan jumlah biayanya 22.000. Untuk telur kami ambil 2 kilo, lalu harganya 46.000, jumlah yang dibutuhkannya 16 butir,
jumlah biayanya 46.000. Untuk margarin kami ambil 200 gram, harga 7.000, jumlah yang dibutuhkannya 480 gram. Jumlah biaya yaitu 21.000. Untuk gula putih 1 kg, harganya 12.000, jumlah yang dibutuhkannya 930 gram, lalu jumlah biayanya 12.000. Terus tepung terigu kami ambil 1,5 kg, harganya 16.000. 1 kilo kita butuhkan 1 kg 350 gram. Nah, untuk biayanya 16.000. Lalu kita ambil coklat dan vanilla essence, yaitu kemasan 60 ml saja, harganya 9.000. Jumlah yang dibutuhkannya hanya 30 ml, lalu harganya 9.000. Untuk baking powder, yang terakhir untuk baking powder ya, kemasan kami ambil yang 45 gram, harganya 6.000. Jumlah yang dibutuhkannya hanya 30 gram, jumlah biaya 6.000. Untuk total jumlah biaya yang kami keluarkan yaitu 132.000. Sekarang kita menuju ke lembar biaya tenaga kerja. Lembar biaya tenaga kerja saya di sini untuk memulai butuh asisten. Paling asistennya satu dulu, karena saya di sini akan memulai dari usaha rumahan dulu, baru saya akan membuka toko sendiri. Untuk gaji per bulannya untuk saya 3.200.000, dan yang digunakannya sebesar 2 juta. Lalu asisten saya 3.200.000, yang digunakannya 1.500.000. Nah, jumlah biayanya saya 20.000, asisten saya 15.000, itu per hari ya. Jadi untuk perharinya semuanya 35.000 untuk lembar tenaga kerja. Lalu kita teruskan ke lembar biaya tetap. Ini ada jenis pengeluaran, biaya yang dibayar, biaya perharinya. Untuk biaya yang dibayar ada umur barang sama harga. Dari pertama kita akan menyewa, mungkin yang disewa listrik dan air ya. 1 bulan itu harganya 50.000. LPG 2 tahun, umur barang LPG 2 tahun 100.000, kompor 2 tahun 200.000, mixer 2 tahun 200.000, loyang cupcake 1 tahun 40.000, alat ukur atau timbangan 1 tahun 40.000, oven 1 tahun 100.000, cooling wire itu 2 tahun 100.000, dan kantong semprot 1 bulan 10.000. Untuk biaya perharinya mungkin bisa dilihat ya. Untuk jumlah biayanya jadi per hari itu 1.799 perak. Kita lanjut ke total biaya. Nih, total biaya yang pertama ada biaya bahan baku sebesar 132.000, lalu ada biaya tenaga kerja 35.000, biaya tetap 1.799 perak. Dan kita jumlahkan jadinya hanya biaya yang kita butuhkan hanya 168.799 perak ya. Lalu total barang jadi dari harga segitu kita dapat 37 cup. Biaya per kantongnya itu 15.000. Ya, mungkin untuk harga segini kami belum masukkan hiasan-hiasannya. Hiasannya nanti custom dan harganya juga nanti menyusul. Untuk selanjutnya modal awal yang saya keluarkan yaitu yang biaya bahan baku. Untuk masa perintisan saya tidak membuat cupcake terlalu banyak, hanya membuat 37 cup saja, yaitu mengambil
3 paket cupcake. Nah, lalu saya ambil dari biaya tetap. Yang pertama, modal awal yang saya keluarkan yaitu biaya bahan baku 132.000, LPG 100.000, kompor 200.000, mixer 200.000, loyang cupcake 40.000, alat ukur timbangan 40.000, oven 100.000, cooling wire 100.000, kantong semprot 10.000. Jadi total jumlahnya kita butuh 5.420.000. Oke, kita lanjut ke analisa potensi pasar. Untuk analisa potensi pasarnya, usaha cupcakes ini layak didukung karena keuntungan dari diri pribadi yang saya dapat diambil yaitu usaha yang mudah, namun bisa melesat sukses karena untuk zaman sekarang cupcake itu sangat dibutuhkan di acara-acara tertentu ya. Acara-acara dari mulai acara kecil hingga acara besar tuh rata-rata mereka menggunakan cupcake sebagai alat pelengkap acaranya. Untuk keuntungan untuk konsumen cupcake ini adalah suatu kue yang lezat dan menarik, sangat menarik sekali, yang dijadikan sebagai menu pembuka yang bisa ditemui di setiap acara. Nah, dengan jenis yang beragam seperti bentuk bunga, buah, animasi yang disukai oleh kalangan anak-anak sampai dewasa. Lalu cupcake ini bisa dimodif tampilannya menjadi lebih mewah dan bisa menjadikan kue pelengkap acara-acara yang megah. Ya, acara yang megah itu seperti acara pernikahan, menyambut hari raya Idul Fitri, menjadi kue ulang tahun dan acara-acara yang lainnya. Kita lanjut. Oke, mungkin cukup sekian ya. Ini lanjut ke lebih ke biodata saya. Lalu udah. Sekian, terima kasih banyak presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya karena saya juga sedang belajar. Tiba saatnya kita harus berpisah.